Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurul Ernda dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B UIN Sunan Ampel, Surabaya. Materi yang dibahas kali ini adalah pandangan filosofis dalam praktis pendidikan Islam. Dan tokoh yang kami ambil adalah Ibnu Miskawayh. Pemikiran Ibnu Miskawayh dalam pendidikan Islam. Seperti yang diketahui, Ibnu Miskawayh adalah seorang filosof muslim terkenal dengan teorinya tentang filsafat an-nafs dan filsafat al-akhlak. Pemikiran pendidikan Ibnu Miskawayh terdiri dan tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang manusia dan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh, pendidikan memiliki tujuan mewujudkan pribadi susila dan budi pekerti yang mulia. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik terlebih dahulu mengetahui watak manusia, sehingga dapat mengatur strategi bagaimana cara mengatur manusia dari watak yang berbeda-beda. Dari karya-karya Ibnu Miskawayh ini tidak ditemukan buku dengan tema langsung pendidikan. Namun, ada beberapa buku Ibnu Miskawayh yang berkaitan dengan pendidikan dan kejiwaan, akal, serta etika. Salah satu bukunya yaitu Tahdzib al-Akhlaq wa Tahdzir al-A'raq. Selanjutnya, menurut Ibnu Miskawayh, dasar pendidikan itu ada dua, syariat dan psikologi. Ibnu Miskawayh menyatakan bahwa syariat adalah faktor penentu bagi karakter manusia yang menjadikan manusia terbiasa melakukan hal-hal terpuji sehingga dapat memperoleh suatu kebahagiaan. Kalau psikologi, Ibnu Miskawayh berpendapat bahwa pendidikan dengan pengetahuan tentang jiwa memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi karakter yang baik, maka harus melalui perekayasaan yang didasari pendidikan dan pengarahan yang sistematis. Dan itu semua akan tercapai jika mengetahui tentang jiwa manusia terlebih dahulu. Di sini Ibnu Miskawayh sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada filsafat akhlak, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Oleh karena itu, pemikiran pendidikannya bersifat tentang moral. Karena hal ini, Ahmad Abdul Hamid Asy-Syair menggolongkan Ibnu Miskawayh ke dalam filosof yang bermadzhab as-sa'adat di bidang akhlak. Selanjutnya, konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawayh. Pemikiran pendidikan Ibnu Miskawayh berisi tentang moral. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawayh yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang terakhir, yang keempat adalah pendidik dan peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan. 3 hal pokok yang dijadikan materi pendidikan yaitu 1. Hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia. Dan yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungan sesama manusia. Nah, dari hal-hal yang wajib bagi hubungan sesama manusia ini, dalam artian mereka saling melakukan interaksi. Maka secara sederhana Ibnu Miskawayh memberikan terminologi tentang akhlak. Dalam karyanya yang berjudul Tahdzib al-Akhlaq, ia menegaskan bahwa apa itu akhlak? Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Berdasarkan karya Ibnu Miskawayh, setidaknya ada 3 tujuan pendidikan akhlak. Yang pertama, mencetak tingkah laku manusia yang baik. Dengan demikian, manusia itu dapat berperilaku terpuji dan sempurna sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia.
Nah, itu maksud dari pernyataan yang pertama, yaitu mencetak tingkah laku manusia yang baik. Kemudian yang poin kedua, mengangkat manusia dari derajat yang paling tercela. Dan yang poin ketiga, yaitu mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Oke. Selanjutnya, konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai yang kedua, yaitu berkaitan dengan materi. Ibnu Miskawai mendefinisikan bahwa materi pendidikan harus menekankan pada materi pembelajaran yang bermanfaat bagi terciptanya akhlak mulia dan menjadikan pedoman manusia agar sesuai dengan tujuannya. Sebab, keberhasilan tujuan pendidikan akan tercapai bila pendidik terlebih dahulu mengetahui watak manusia. Sehingga pendidik akan dapat mengatur strategi bagaimana membina manusia dengan latar belakang watak yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu metode. Ibnu Miskawai menggolongkan ada 5 metode. Metode yang pertama adalah metode alami atau TOPI. Ibnu Miskawai mengungkapkan bahwa ide pokok dari metode alami ini merupakan bagaimana pelaksanaan kerja dan proses pendidikan itu berdasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan manusia secara lahir, batin, jasmaniah, dan rohaniah. Jadi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu metode nasihat dan tuntunan. Ibnu Miskawai menyampaikan agar anak mematuhi syariat dan berbudi luhur, maka sangat dibutuhkan nasihat dan tuntunan. Yang ketiga, metode hukuman. Ibnu Miskawai mengindikasikan berbagai permasalahan yang terjadi untuk menjadikan pelajaran dan mendidik peserta didik. Misalnya saja, jika peserta didik tidak melaksanakan tata nilai yang telah diajarkan, mereka diberi sanksi sebagai macam cara sehingga mereka dikembalikan kepada tatanan nilai yang ada. Jadi sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan mereka menuju tatanan nilai yang ada, yang sudah benar. Konsep pemikiran yang terakhir yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, mengapa hal ini juga dibahas? Karena kedua aspek pendidikan, yaitu pendidik dan anak didik atau peserta didik, ini mendapatkan perhatian yang khusus dari Ibnu Miskawai. Menurut beliau, orang tua merupakan pendidik yang mula-mula bagi anak-anaknya dengan bekal syariat sebagai acuan utama materi pendidikannya. Karena peran yang segitu besar dari orang tua dan kegiatan pendidikan, maka perlu adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak yang disandarkan pada kasih sayang. Namun, cinta seorang terhadap gurunya menurut Ibnu Miskawai harus melebihi cintanya terhadap orang tuanya sendiri. Adapun menurut Ibnu Miskawai, guru bukan hanya sekedar formal karena jabatan, tetapi seorang guru harus bisa memiliki berbagai persyaratan, di antaranya yaitu bisa dipercaya dan pandai. Selanjutnya, corak pemikiran Ibnu Miskawai. Dilihat dari berbagai karyanya, Ibnu Miskawai banyak merujuk kepada filsafat jiwa, filsafat akhlak, dan filsafat manusia. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, filsafat jiwa. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa yang terdapat pada diri manusia yang merupakan substansi yang tidak dapat diindra, terdiri atas jiwa rasional, apetitif, dan syahwat dengan dayanya masing-masing. Nah, maksud di sini, ketika aktivitas ketiga jiwa di atas berjalan dengan serasi, dengan normal, dan dengan patuh kepada jiwa rasional, muncullah keutamaan-keutamaan ilmu dan filsafat, kesantunan, keberanian, kesederhanaan, dan kedermawanan. Dari keutamaan tersebut,
maka akan lahirlah sebuah sifat, yaitu keadilan. Corak pemikiran yang kedua yaitu filsafat akhlak. Seperti yang diketahui tadi, akhlak merupakan keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas secara spontan. Ada beberapa hal pokok dalam filsafat akhlak Ibnu Miskawai, diantaranya kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan menurut Ibnu Miskawai berbeda dengan kebahagiaan, yaitu kebaikan menjadi milik semua orang, sedangkan kebahagiaan adalah milik individu. Jadi kebaikan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang berbeda. Yang kedua, keutamaan atau fadilah. Menurut Ibnu Miskawai terdapat 4 keutamaan, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah atau keadilan. Yang ketiga yaitu keadilan atau al-adalah. Ibnu Miskawai mengelompokkan keadilan pada 3 kategori, yaitu alami, konvensional, dan ketuhanan. Manusia yang benar-benar adil ialah manusia yang seperti apa? Dari pertanyaan tersebut bisa kita jawab, manusia yang benar-benar adil itu manusia yang dapat mengharmonisasikan semua daya, aktivitas, dan kondisi dirinya sehingga salah satunya tidak mendominasi yang lain. Hal pokok dalam filsafat akhlak selanjutnya yaitu cinta dan persahabatan. Ibnu Miskawai membagi cinta menjadi 2, yaitu cinta manusia pada sesamanya dan cinta manusia kepada Tuhan. Persahabatan adalah bagian dari cinta. Secara esensial, persahabatan berarti kasih sayang. Filsafat yang ketiga yaitu filsafat manusia. Dalam karyanya Tahdzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menjelaskan bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani dengan mengakui adanya potensi atau kemampuan dasar yang tabii, namun dapat berubah karena pengaruh dari dalam diri dan luar diri manusia, yaitu melalui pendidikan. Ibnu Miskawai membagi manusia menjadi 4 tingkatan manusia, sejalan dengan kemampuan akalnya, yakni pertama, manusia tingkat hewan. Manusia tingkat hewan ini yang dimaksud adalah manusia yang tidak mempunyai peradaban. Yang kedua, manusia indriawi. Manusia indriawi itu manusia yang seperti apa? Manusia indriawi itu adalah manusia yang sudah mampu memahami dan membedakan sesuatu, tetapi mereka masih terkukung oleh kemampuan indrawinya. Yang ketiga yaitu manusia intelektual. Manusia intelektual yakni manusia yang telah dirupaya dengan akalnya menemukan keutamaan atau fadilah dengan segala kemampuan. Yang keempat yaitu manusia filsuf. Manusia filsuf ini adalah manusia yang tingkatannya paling tinggi, karena manusia yang paling sempurna kemanusiaannya, yakni mereka yang benar-benar dan tepat cara berpikirnya, serta manusia yang baik, yaitu manusia yang mampu melakukan tindakan yang tepat dalam setiap perilakunya. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.